Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada. Nyambung dari diskusi-diskusi eh, yang mungkin selama ini saya sajikan melalui YouTube Beni Ufficium Nobel. Diskusi-diskusi ini tentu saja ini terkait dengan bagaimana sih proses ya atau perkembangan ya kan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, lagi-lagi dalam kondisi hukum yang kekinian, nah tentu perlu kita dalam rangka untuk mendiskusikan seperti apa kita buat atau kita melakukan pengamatan, observasi sehingga kemudian persoalan-persoalan itu ada solusi yang terbaik. Gitu. Tapi sebelum saya masuk kepada diskusi, saya minta kepada saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, mohon jangan lupa di subscribe, terus kemudian silakan berikan masukan-masukan yang konstruktif ya kan di bawahnya, sehingga kemudian karena bagaimanapun ketika ada masukan-masukan itu tentu saja bahwa kita mampu bagaimana mengkonstruksikan ya kan, atau memformulasikan setiap persoalan-persoalan atau problem-problem yang terjadi baik di masyarakat ya kan maupun dalam level negara. Nah, tentu saja dalam hal ini pandangan ya atau perspektif kita memang sangat dibutuhkan, baik itu di kalangan praktisi, dari kalangan akademisi gitu kan, untuk memberikan satu masukan-masukan atau kritikan-kritikan yang konstruktif terkait bagaimana kita membangun sebuah hukum ya menurut versi keindonesiaan kita gitu kan. Jadi tidak serta merta juga bahwa kita harus sepenuhnya kita mengadopsi hukum dari Eropa kontinental atau sistem civil law atau sistem common law. Nah, tentu juga karena kita adalah negara yang berdasarkan hukum, negara yang tentu punya undang-undang yang konstitusi, kemudian juga ada good norm ya kan, di mana di situ beberapa 5 sila. Yang pertama itu kita tahu bersama bahwa ketuhanan yang Maha Esa ya, dan lainnya. Nah, sehingga kemudian saya mau mencoba gitu kan melihat persoalan bagaimana sih kita merespon ya persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Tapi tentu saja bahwa perkembangan politik ya dari perspektif civil law ya kan, kemudian perkembangan ya
hukum seperti hukum adat dan lain sebagainya gitu kan. Meskipun itu tidak diatur ya kan secara positivistik gitu kan, tapi paling tidak itu sudah menjadi menjadi acuan bagi masyarakat-masyarakat adat ya kan, masyarakat-masyarakat sosial terutama itu di daerah-daerah gitu kan. Nah tentu yang harus perlu kita stressing sebetulnya bagaimana kita sebagai seorang hukum ya kan. Nah tentu saja dengan berbagai argumentasi atau keilmuan ya kan, dalam rangka untuk memberikan satu pandangan terkait dengan hukum ke depannya gitu. Karena bagaimanapun kalau kita lihat ya bahwa dilihat secara definisi hukum ya, meskipun itu berbagai perspektif ya. Nah tentu yang perlu kita garis bawahi bahwa ketika negara hadir dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum, kemudian di saat mana keberlakuan hukum itu dilaksanakan oleh negara. Nah tentu kemudian kalau kita lihat itu ada sesuatu yang harus dibahas, berarti itu timingnya gitu kan, waktunya ya. Lalu kemudian itu sebagai landasannya atau sebagai acuannya, tentu kemudian tadi saya sampaikan, jadi tidak serta-merta bahwa hukum itu kita adopsi sepenuhnya ya kan dari dari hukum yang warisan Belanda gitu kan. Tapi kemudian kita juga harus melihat apalagi dengan bagaimana kita menuju hukum yang modern, hukum yang kekinian gitu kan. Ini tentu yang harus kita kedepankan yaitu terkait dengan undang-undang ya kan, atau undang-undang yang tertinggi yaitu konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 45. Nah itu menjadi satu parameter buat kita juga gitu kan. Nah, sehingga tentu bagaimana ketika dalam rangka mengaktualisasikan itu, nah apakah ya itu menjadi satu bagi kita sebagai seorang sebagai orang aktivis ya kan, kemudian tentu juga teman-teman dari penegak hukum, apakah itu juga sudah mengedepankan itu gitu kan. Artinya tidak juga kita mengabaikan hukum Eropa kontinental, tetapi paling tidak itu ada keseimbangan gitu kan. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan dalam rangka untuk penegakan hukum, kalau kita mengedepankan dalam tekstual, nah tentu saja kalau tekstual itu maka otomatis itu adalah dari aspek yuridis atau kepastian. Tapi kalau di pihak lain kalau kita itu mengedepankan juga ya namanya konseptual ya kan. Nah tentu juga ini endingnya pasti akan berbicara keadilan, bicara kemanfaatan ya kan. Nah tentu di sini sebetulnya menjadi satu stressing ya buat kita semua sebetulnya, sehingga ketika kita mengedepankan itu gitu kan dalam rangka penegakan hukum gitu kan di negara kita ini gitu kan.
Nah, tentu sebetulnya eh, apa yang diharapkan oleh masyarakat itu, nah tentu saja akan tercapai, gitu kan. Nah, persoalannya sejauh mana political will dari negara, ya kan, eh, yang hari ini sebagai representatif ya, penegak hukum itu, gitu kan, dalam rangka apa namanya, makin ke sini eh, keberpihakannya terhadap melaksanakan atau menegakkan sebuah keadilan itu eh, secara apa namanya, tanpa melihat dari apa namanya, status ya, status sosial, jabatan dan lain sebagainya. Karena selalu sering saya mengatakan bahwa yang harus kita kedepankan itu adalah equality before the law, gitu kan. Jadi persamaan di hadapan hukum itu harus setara, gitu kan, selevel, gitu kan. Nah, tentu kemudian bagaimana apa namanya, kapasitas atau kadar kejahatan yang dilakukan itu, nah tentu saja itu apa namanya, akan berhadapan dengan eh, hukum yang sudah dinormalkan. Nah, itu sebetulnya. Nah, tapi tidak juga serta-merta bahwa hukum positivistik itu harus dikedepankan. Artinya kita tidak bicara dalam konteks, selalu kita bicara dalam konteks undang-undang, dalam konteks normatif dan lain sebagainya. Nah, kalau itu yang menjadi prioritas kita, maka keadilan dan kemanfaatan itu nanti kita abaikan. Tapi tentu saja seharusnya ketika kemudian kita mengedepankan yang namanya apa namanya, kontekstual, gitu kan, tentu saja, ya kan, harapan-harapan kita sebagai masyarakat, ya kan, eh, tentu itu akan apa, sangat antusias ya, sangat berharap, gitu kan, bahwa penegak hukum dimanapun itu, ya kan, maka otomatis akan berlaku sesuai yang diharapkan. Nah, tentu kemudian yang mungkin menjadi persoalan yang bincang, apa, isu-isu yang mungkin selama ini ya, saat-saat sekarang ini terjadi, bisa kita lihat, gitu kan, bagaimana apa namanya, eh, eh, perusahaan-perusahaan besar itu mengklaim, kemudian dia melakukan apa namanya, penggusuran, mengklaim bahwa itu tanah yang sudah dibebaskan dan lain sebagainya. Kemudian juga bahwa di situ ada masyarakat yang mungkin tentu saja itu hidupnya sudah berpuluh-puluhan tahun. Nah, tentu juga mereka punya hak dan kewajiban yang sama sebetulnya. Nah, tapi mungkin ini adalah sebuah apa ya, sebuah sistem ya, proses yang tentu tidak melalui tahapan-tahapan atau mekanisme, ya kan. Nah, kemudian itu mungkin lebih condong, ya kan, kepada apa namanya, eh, kepada pengusaha-pengusaha yang dalam tanda kutip ya, eh, pengusaha-pengusaha besar, gitu kan. Nah, sehingga kemudian masyarakat itu selalu dikorbankan. Nah, ini harapan kita, harapan kita sebagai penegak hukum, harapan kita sebagai praktisi, harapan kita semua sebagai seorang akademis, harapan kita semua bagi rakyat, gitu kan. Ya monggo dong, ya kan, eh, sah-sah saja, ya kan, eh, bahwa yang namanya bagaimana peningkatan apa namanya, ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, gitu kan. Tetapi tolong juga jangan sampai kita mengorbankan masyarakat, gitu kan, apalagi masyarakat-masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, gitu kan. Lalu kemudian mereka itu bertahun-tahun, ya kan, berpuluh-puluhan tahun di daerahnya di situ. Karena bagaimanapun mereka itu adalah masyarakat adat
ya kan, yang selalu yang selalu kaitan langsung ya dengan, dengan tanahnya, ya kan, dengan, eee kultur yang ada di situ gitu kan. Nah, sehingga kemudian nah ini kan isu yang berkembang nih, ini isu-isu yang berkembang dan, ini kalau kita lihat di berbagai, media gitu kan. Nah, tentu saja ini menjadi satu konsen, menjadi satu perhatian. Nah, ketika kita memberikan satu konstruksi, kritikan-kritikan yang konstruktif, ini tentu saja bahwa, eee, tadi ada political will dari negara. Lalu kemudian, ada political will dari, instansi-instansi terkait, ya, terkait dengan yang namanya, BPN, ya, jangan juga itu melanggar, ya kan, Undang-Undang Pokok Agraria, lalu kemudian Perpu Agraria, banyak persoalan-persoalan itu yang harus dikedepankan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita memformulasikan bahwa persoalan itu tidak seharusnya itu persoalan-persoalan itu dibawa kepada, persoalan politis, ya kan. Nah, ini yang harus kita meskipun mungkin ya, asumsi atau perspektif, atau, apa, eee, bahwa seolah-olah itu adalah satu, skenario yang sudah, apa namanya, eee eee, desain gitu kan. Nah, tapi, mari kita melihat dengan, perspektif yang, terbuka gitu kan. Eee, bahwa persoalan ini tidak selalu, ada nuansa-nuansa yang, merugikan masyarakat, ya kan. Tolong diberikan hak dan kewajiban terhadap masyarakat, sehingga masyarakat itu juga menikmati, ya kan, bagaimana kehidupan, interaksinya di lingkungan itu gitu, ya kan. Mereka itu mungkin dari keturunan-keturunan sebelumnya itu, mereka sudah berada di situ gitu kan. Artinya bentuk, dengan iklim, dengan kultur dan lain sebagainya itu mereka sudah bersahabat. Nah, tiba-tiba datang, ya kan, pengembang, pengusaha dan lain sebagainya. Tiba-tiba itu, bisa aja ya kan, dalam tanda kutip kerjasama gitu kan, tanpa melihat gitu kan. Kemudian, melakukan satu pembebasan lahan dan lain sebagainya tanpa, memenuhi syarat-syarat hukumnya gitu kan. Nah, ini yang harus kita, yang harus kita, eee eee, apa menjadi concern gitu kan, agar ke depan itu, ada perubahan gitu. Mindset kita itu harus dirubah. Cara-cara seperti itu bukan lagi itu di zaman Orde Baru dan lain sebagainya. Nah, ketika ini era reformasi ini, mari kita semua terbuka, transparan, maka posisikan tadi menurut hukum itu equality before the law gitu kan. Jadi persamaan. Jadi masyarakat punya kebutuhan, ya kan? Negara juga punya, kewajiban dalam rangka untuk memproteksi, masyarakat atau rakyatnya. Nah, dalam konteks itu, ya kan, maka akan terwujud ya, bahwa, Indonesia itu sebagai negara hukum gitu kan, bahwa Indonesia itu sebagai negara, konstitusi. Nah, itu maksudnya. Jadi, menurut saya, jangan sampai juga dengan persoalan-persoalan itu tuh bahwa, arus, kritikan-kritikan itu menjadi satu fenomenal gitu kan. Lalu kemudian itu kalau analogi saya, menjadi titik awal, ya kan, menjadi titik awal, masyarakat, krisis kepercayaan terhadap negara, lalu kemudian juga, masyarakat melakukan hal-hal yang di luar daripada hukum. Ya kan, kayak kita punya historis ya, di zaman-zaman Orde Baru itu menjadi satu cerminan, itu menjadi satu deskripsi ya kan buat kita agar ini ke depan itu kita lakukan, perubahan-perubahan gitu kan, untuk kepentingan, masyarakat. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau itu yang dilakukan oleh
oleh negara memproteksi, ya kan, karena punya kewenangan lalu kemudian punya kewajiban, diberikan kepada masyarakat yang punya hak, di mana masyarakat itu sebagai apa namanya, masyarakat sosial yang tentu saja punya hak dan kewajiban, ya, baik dari aspek hukumnya maupun dari aspek politik dan sosialnya, gitu kan. Dibuka ruang itu, ya kan, diberikan sepenuhnya, ya kan, hak dan kewajiban mereka untuk melaksanakan, untuk menikmati kehidupannya, gitu kan. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau itu dilakukan dari apa, seluruh, ya kan, seluruh elemen itu berpikir cerdas, berpikir intelektual, nah, tentu saja ini tidak akan terjadi, ya kan, tidak akan terjadi. Maka kemudian eh, bagaimana peran serta, ya kan, ada apa namanya tadi, di setiap personal, baik secara personal maupun secara kelembagaan, gitu kan. Ada political will dalam rangka untuk melakukan satu perubahan, ya kan, terkait dengan diskresi-diskresi yang seolah-olah ini akan merugikan, ya kan, merugikan rakyat kecil. Jadi itulah yang harus kita kedepankan. Kan sekali lagi saya sampaikan bahwa negara kita itu adalah negara yang berdasarkan hukum. Maka kalau negara berdasarkan hukum, maka taatlah terhadap hukum. Nah, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan negara dengan rakyatnya. Ini harus apa, balance gitu kan, balance gitu kan. Nah, itulah tujuannya, kita harus betul-betul memproteksi, memberikan hak dan kewajiban, memberikan aspirasi, memberikan peluang-peluang mereka dalam rangka untuk memberikan satu masukan-masukan untuk membangun, gitu kan. Nah, itu maksudnya, ya kan. Nah, oleh karena itu sederhana sebetulnya, sederhana sebetulnya. Maka saya bilang tadi itu bukan juga tidak mungkin, ya kan, dalam perspektif saya, bahwa seolah-olah kadang-kadang juga bahwa persoalan-persoalan politik itu terkadang itu dibawa ke ranah-ranah yang tidak ada korelasinya sebetulnya. Nah, dari sinilah tentu saja oleh kita, mari kita sadari semua dari seluruh elemen, ya kan, dimanapun kita sadari. Mari kita sadari, tegakkan kesadaran-kesadaran kita. Oleh karena itu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.